Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Insyaallah kita akan membaca kitab Mutarjamah, ya. Terjemah daripada kitab asalnya, yaitu Zammul Muwaswasin wal Maghrurin. Saya menerjemahkannya teguran terhadap orang-orang yang was-was dan orang-orang yang terpedaya oleh hawa nafsu. Kalau was-was itu adalah godaan syaitan, baik setan manusia dan setan jin, ya. Yang kedua adalah ghurur, ya, terpedaya oleh hawa nafsu. Orang terpedaya oleh harta misalnya, oleh tahta, ya, oleh ilmu, amal, akhlak, ya. Tahta ini kedudukan apa? Kedudukan agama, kedudukan, ya, kedudukan. Ghurur ini menjadi nasihat untuk ulama secara umum. Ghurur, ya. Sehingga ada kitab namanya Talbisu Iblis. Itu mana lainnya adalah teguran kepada orang yang gurur. Tablis iblis. Meskipun tidak terlalu tepat judul Talbisu Iblis, karena gurur itu bukan semata-mata karena iblis, tetapi karena lemahnya rohani. Jadi mudah iblis kalahkan. Seperti puasa nih kan. Dalam hadis Nabi bersabda bahwa idza dakhala Ramadan putihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Kalau datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka. Maksudnya apa pintu surga dibuka? Kita jangan bayangin pintu gitu dibuka, berarti kan surga melongo gitu sekarang pintunya, kagak ada yang masuk. Siapa yang masuk ke surga? Orang kita masih di dunia, buat apa dibuka? Melongo gitu. Itu kinayah dari surga kan di atas secara kedudukan, bukan tempat. Kayak berangkas duit ada di atas, pintunya kan di bawah, berarti kalau dibuka lah kan aura-auran isinya. Jadi bulan Ramadan itu pahala itu aura-auran. Makanya Nabi mengatakan fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibih. Artinya balasan puasa itu bukan berdasarkan bilangan jerih payah, ya, upah jerih payah kita, bukan. Puasa itu berdasarkan kedermawanan Allah, kemaha pemurahan Allah, tiada batas. Namun yang membuat pahala Ramadan ini sampai pintunya dibuka ngemplong, isinya itu merutung. Kayaknya merutung kurang banyak. Kalau paling banyak apa tuh? Ambrul gitu. Apa kalau kotak pintunya di bawah dibuka begitu jatuh semua, apa namanya? Apa? Ambruk mah, roboh ambruk mah. Brol. Tuh kan? Emang bahasa asli
Ya Bekasi memang lengkap semua, susah nyari bahasa Indonesianya itu. Coba apa bahasa Indonesianya? Brolok. Coba itu. Jadi seolah-olah pahalanya itu brolok gitu. Nggak ada lipatannya, nggak ada lipatan. Kan kalau amal selain puasa kan ada lipat-lipatannya. Al hasanatu bi asyri amsalihha, atau al hasanatu al asyratu wa amsaluha gitu. Satu kebaikan 10 kali lipat. Gitu. Itu nggak ada lipatannya, orang brolok. Ya. Itu puasa. Sebetulnya apanya yang puasa itu apanya? Ya, karakteristik puasanya, sifat puasanya. 2 karakteristiknya, melawan hawa nafsu dan melakukannya karena Allah. Ya, itu saja. Nah, maka apa pengertian gurur? Gurur secara bahasa segala sesuatu ya yang menipu, itu gurur. Sesuatunya berupa apa? Harta, kedudukan, syahwat, ya, atau manusia, syaitan, ya, menipu seseorang. Orang punya harta, tertipu oleh harta. Orang punya kedudukan, tertipu oleh kedudukan. Ya, menipu seseorang. Syahwat menipu seseorang. Manusia boleh menipu seseorang. Ya, itu gurur. Nah, gurur dalam istilah ulama, kecenderungan nafsu kepada sesuatu yang sesuai dengan karakter nafsu itu. Ya. Orang punya harta, ya maka harta memang keperluan nafsu, kedudukan keperluan nafsu. Ya. Makanya sifat untuk rohani itu, nama untuk rohani itu nggak ada nama kiai, ustadz, syekh, tuan guru, mualim, doktor, profesor. Nggak ada itu, Pak. Itu justru semua nama nafsu semua. Gelar tidak ada. Di Al-Quran kan nggak ada gelar itu. Di Al-Quran yang ada gelar sadiqin. Ya, mau disebut kiai, sadiq nggak, sidik nggak, muqarrabin, dekat nggak kepada Allah. Udah. Nah, maka gurur itu kecenderungan nafsu kepada sesuatu yang mana sesuatu itu ya, merupakan keinginan hawa nafsunya, karakter nafsunya. Maka gurur sifatnya terpedaya, ya, artinya kalah dengan harta. Orang sebab harta bermusuhan, saling curiga mencurigai, saling ya, bisa nyawa. Sifatnya terpedaya itu, oleh apapun, dikasih apa kalah. Tinggi hati yang membawa kepada apa? Penolakan terhadap kebenaran, hak. Orang kalau gurur nggak bisa dinasihatin. Ya, dan nikmat Allah kepada orang lain, nggak ingin ada orang lain dapat nikmat, itu gurur. Pakai ada yang pinter selain gua, kudunya mah gua doang, itu gurur. Ada yang nyaingin harta gue ini, itu gurur. Kalau tidak terpedaya oleh sesuatu itu yang ada di luar, justru dia ikut berbahagia ketika orang mendapatkan anugerah itu. Alhamdulillah ya Allah, karena dia melihat dari Allah batinnya. Tapi kalau enggak, gurur. Itu oleh apa? Oleh hawa nafsu. Kita lagi bagaimana begitu, dalam kondisi tidak benar misalnya, lalu dinasihati oleh orang dengan nasihat kebenaran, itu nerimanya berat karena gurur itu. Ya, kena gurur.
ditegur misalnya dengan bahasa yang apalagi kasar mah, halus aja gitu, nggak kepengen gitu ditegur, itu nggak kepengen, jangan ya. Kenapa? Karena berat, itu ada gurur, berarti untuk menerima teguran kebenaran berat, itu ada gurur sedikit apapun, nggak plong gitu. Lihat para sahabat ya, lihat para sahabat sedikit ya, bertemu Rasulullah, ausini ya Rasulullah ya, nasihatin saya. Dan merupakan sunnah ketika kita bertemu kepada orang yang kita anggap ilmu, akhlak, amal, kedekatannya kepada Allah, ausini ya ustazi, ya syaikhi ya. Karena pesan itu dari Allah. Ya kan, orang yang mencari duit nyari orang kaya kan, karena rezeki Allah dari situ. Loh, orang kaya nah, kita cari pekerjaan, lamar pekerjaan, karena hakikatnya begitulah sunatullah. Dan kita pun mesti tahu itu dari Allah. Itu. Jadi maka gurur berarti tertipu, terpedaya, merasa heran dengan diri sendiri. Nah itu, gua heran sama diri gua, udah kacau dah, ya kacau dah. Ya. Seseorang yang ditunggangi oleh penyakit gurur itu berbangga pada dirinya sampai ke tingkat sombong, bongkah. Ya. Itu. Dan gurur itu juga sebuah perasaan penting yang sebetulnya tidak hakiki. Dia merasa penting kok gitu, merasa orang yang punya kedudukan di tempat itu, jadi merasa penting, merasa bahwa dia orang yang diperlukan, dipentingkan oleh orang lain. Jadi kalau misalnya dia datang nggak diperluin, wih ngapain gue di situ? Ya, gue nggak ada keperluan lah. Gitu. Itu gurur. Ada juga yang mendefinisikan gurur adalah pikiran atau pendapat seseorang tentang diri sendiri. Terutama pikiran apa? Pikiran merasa dia penting dan mampu. Meskipun sebetulnya dia tidak memiliki sesuatu yang membuat dia diperlukan orang, dipentingkan orang. Tiada isinya, kosong. Ya, itulah sikap gurur. Maka itu sebab Allah berfirman, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur." Janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdaya kamu, dan jangan pula setan memperdaya kamu dalam taat kepada Allah. Ya. Misalnya kayak ibu-ibu loh, apa pengajian majlis taklim mulu gua mah nggak berhenti. Iya, padahal memang pengen keluar ya, pakai baju cakep majlis taklim. Gurur itu ya. Ini ada Al-Quran yang salah terbalik, itu ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Itu Al-Karim bi rabbika gharraka mal insanu ya ayyuha. Wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu terhadap Tuhan? Ya, artinya ma gharraka bi rabbikal karim, artinya sebetulnya bukan nanya Allah nggak tahu emang apa. Ya. Jadi Allah bertanya itu memberitahu bahwa ada sesuatu yang membuat kamu terpedaya, artinya durhaka kepada Allah. Ya. Itu sebab di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, kunu rabbaniyin, supaya tidak kunu maddiyin, ya, zahir. Gitu. Kriterianya apa? Cirinya merasa dirinya penting, perasaan besar. Ini ciri yang paling ekstrim. Ya, yang ekstrim sifat gurur dan narsis. Suatu perasaan unggul dan tinggi terhadap orang lain.
tetapi tidak realistik. Ya. Orang gurur itu meyakini bahwa dirinya orang satu-satunya dan istimewa dari yang lain, dan ini hanya terjadi kepada sekelompok kecil di lingkungannya saja, bukan di dunia terbuka yang penuh dengan orang-orang hebat dan sukses. Ibaratnya jagoan kandang gitu, nggak mau keluar, soalnya apa? Nggak ada harganya di sana. Artinya nggak mau di tempat orang lain, di kandangnya aja. Itu. Dan nggak bisa belajar dari yang lain, nggak terbuka. Itu cirinya. Ya. Kedua, hidup dalam khayal yang penuh dengan kelainan, penyimpangan, tipuan, ilusi. Nah, ilusi-ilusi itulah yang melindungi dia itu dari perasaan hampanya, kosongnya, hancurnya. Padahal dalamnya kosong, dalamnya hampa, batinnya rusak. Timbul ilusi dari kekosongan itu. Ya, dan itulah yang menjaga dia untuk tetap seperti itu. Nggak bisa belajar dari orang, nggak bisa. Karena begini, orang yang makin luas pengetahuannya, makin tahu bahwa yang belum diketahui jauh lebih banyak. Jadi kalau orang itu sampai kepada bahwa yang dia ketahui itu lebih banyak, yang belum diketahui lebih banyak, pertanda bahwa dia ilmunya luas. Hanya ilmu yang luas yang dapat melihat bahwa sesuatu yang belum diketahui masih jauh lebih banyak. Nah, yang pengetahuannya sempit, kecil, ini yang menimbulkan perasaan ya, besar, hebat, penting, gitu. Itu gurur. Ya. Kayak diceger misalnya, ngaji mulu. Kapan ngajinya? Nggak pernah ngaji karena merasa orang ceger, gurur. Ya. Padahal ngaji dimulai dari bacaan aja udah salah, dimulai dari takbir aja udah salah. Bagaimana mau bicara yang besar-besar? Ya, karena Islam udah lama, gitu, kebangatan lama. Apa lo kebangatan lama? Ya, udah luas, tahu luas? Ya, luas itu sebetulnya dari lawas. Iya, dikirain kalau dibacanya luas itu lebih lawas dari ya, wah luas katanya. Ya, itu kan pengaruh dari bahasa Bantu, luas kan jadi luas katanya. Yang ketiga, merasa berhak dan layak. Orang yang terkena penyakit gurur menganggap dirinya sangat istimewa, oleh karena senantiasa berharap mendapat perlakuan khusus yang dianggap layak. Hatta misalnya ketemu orang soleh, kalau dia sama saya baik berarti dia soleh, kalau enggak tahu siapa saya. Itu namanya kosong melompong. Andaikan dia di dalam jiwanya ada cahaya makrifat, di dalam akalnya banyak ilmu pengetahuan, ya, dia selalu ingin menambah. Di otak yang banyak ilmu, di hati ada cahaya. Cahaya itu yang ingin terus menambah. Kalau kosong, ya emang nggak kosong, jadi nggak pengen nambah. Segitu deh. Dan nggak merasa perlu. Mau cukup gurur. Ya, gurur. Keempat, memanfaatkan orang lain tanpa rasa bersalah atau malu, tanpa pikir-pikir bagaimana perilakunya mempengaruhi orang lain. Satu-satunya yang dia paham adalah kepuasan memenuhi keperluan diri sendiri. Ya, gurur. Orang lain disuruh menghormati dia agar orang menghormatin dia. Gurur. Orang itu nggak tahu kalau gua hebat, lu dong hormatin. Entar orang lain kan, wah, kayak besar itu lihat pada gitu. Itu gurur. Sifat itu sampai membentuk lingkungannya, ya. Sampai ada orang menghormati di tempat orang doang, di luar enggak. Itu sudah jangkitan gurur itu dalam lingkungan itu. Ya, dari sifat gurur itu menjangkit.
Sampai orang menghormati orang lain pun gurur juga. Karena dia ingin dianggap orang yang wiqar. Wailah, ya, hormat banget dia, gitu. Gurur. Ya. Nah, di mana letaknya gurur itu? Ada beberapa macam. Pertama, gururnya ahli maksiat. Ini dari kalangan orang beriman. Mereka berkata begini, ketika dia melakukan maksiat, Allah kan Maha Pemurah dan kita mengharapkan ampunannya, ya. Jadi tidak merasa berdosa, merasanya Allah Maha Pemurah, maka berbuat lagi. Kenapa? Gurur. Ya ntar Allah ngampunin. Ya, apalagi kalau keturunan Nabi mah, keturunan wali mah ntar kayak ilok, maghrur. Ya. Masa maksiat kepada Allah, ya, pakai tidak merasa bersalah dan perlu bertobat. Kan kita mau ustad tiap hari ngajar terus, nggak apa-apa sedikit, nggak timbul tuh perasaan inkisar, apa, merana karena kekurangan, kurang sempurna, karena maksiat, karena nggak merasa. Itu namanya hatinya sariawan, udah nggak rasa apa-apa, makan apa juga. Hijab, marad, fazadahumullahu marada, sakit hati, jadi nggak sensitif. Hati yang bersih itu merasa dosa. Rumah kalau bersih, ada satu aja sampah. Coba rumah kalau kotor, ya, malah buang sampah juga nggak kerasa. Jadi semakin bersih semakin sensitif, ya. Dan gurur hilang, ya. Makanya Nabi bersabda, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ahmaq man atba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allah. Berangan-angan. Orang yang bijak adalah yang menundukkan nafsunya dan kalau beramal untuk hari setelah kematian. Sedangkan orang yang dungu, ahmaq, adalah orang yang mengikutkan nafsunya kepada hawanya. Dan yang kedua, dia berangan-angan kepada Allah. Ya, wa tamanna 'ala Allah. Ini yang nerjemahin, ya, sebetulnya berangan-angan, karena orang terjemahan Melayu ini, jadi berharap. Harap sebetulnya bagus, tapi yang berangan-angan itu nggak bagus. Dia orang maksiat kan mestinya bertobat, malah ya Allah Maha Pemurah. Ya. Nanti nafsu itu punya hilah, punya tipuan. Ya, gue mah banyak qiyamul lailnya, gue mah banyak ilmunya, gue mah banyak ibadahnya, gue mah anak wali, gue mah anak. Jadi itu semua gurur ketika dia maksiat. Kemudian yang kedua, gurur orang yang tekun terhadap ilmu-ilmu syar'i. Jadi ada orang yang punya ilmu banyak, gurur. Mereka mendalami, bersungguh-sungguh dan bersibuk-sibuk sehingga mereka lalai meneliti amal zahir. Ilmu saja, amal zahirnya tidak ada. Ya. Dan dia tidak mampu memelihara diri dari maksiat. Sibuk ilmu. Perintah Allah jarang dilaksanakan dan larangannya jarang dia diperhatikan, diabaikan. Ini golongan ini terpedaya oleh ilmu dan menyangka memperoleh kedudukan di sisi Allah tinggi. Mereka lupa bahwa segala ilmu itu tidak diperlukan melainkan hanya karena amal. Orang kalau punya ilmu nggak diamalkan. Orang ada berpendapat begini nih. Sekarang zaman nyari harta, gitu. Nanti baru udah banyak harta baru dikelola. Ini zaman ilmu, amal nanti. Itu yang
ghurur dengan ilmu. Dan itu tumbuh, nggak ada penasehatnya, memang itu kecenderungan nafsu. Jadi orang yang menuntut ilmu tanpa amal, ya, walam yajdid illa bu'da. Tidak bertambah ilmu itu, hidayahnya, dekatnya, malah ilmu menambah dia jauh dari Allah. Man jaddada ilman walam yajdid hudan illa bu'da. Orang yang menambah ilmu tapi tidak menambah hidayah, bahkan menjadi dia jauh dari Allah. Karena hurur dengan kelihatannya kan ilmu yang memperdaya dia. Bagaimana emang siapa yang berani kepada manusia di dunia ini, di alam semesta ini? Tidak ada. Manusia adalah raja, manusia adalah khalifah alam semesta ini. Tapi rupanya manusia tidak mampu, ya, melawan dirinya. Makanya hanya orang yang kais mandana nafsah yang mengalahkan dirinya nafsunya. Ketika amanah mengenal Allah itu diberikan kepada manusia, kenapa? Karena kesempurnaan Allah, ya, itu telah dijelmakan dalam bentuk manusia. Maka kita ini sempurna dibanding alam semesta. Nah, fisik yang sempurna ini tersimpan rohani di dalamnya. Yang rohani ini adalah tempat untuk menerima amanah. Apa? Menyembah Allah, menunggalkan Allah, menjalankan perintahnya, dan memelihara dunia ini. Itu khalifah. Karena ada rohani itu, ada kalbu, ya. Kalbu, jangan kalbu ya, kalbu. Kalau kalbu gonggong ntar. Ya, ada kalbu. Ini tempat menerima amanah. Nah, maka kita disuruh untuk menyiapkan agar amanah itu sempurna kita terima, mengenal Allah, lawan fisik ini. Karena kesempurnaan anugerah itu berat, dan kesempurnaan tubuh kita pun berat. Bebannya mesti kita lawan. Itu dalam surah Al-Jumu'ah itu, matsalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang diberi tugas membawa Taurat kemudian mereka tidak membawanya, artinya tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Ilmu saja nggak ada. Namun sikap kita kepada ahli ilmu adalah belajar, ambil ilmunya dan amalkan. Terserah orang dia mau ngamalkan apa enggak. Kita jangan berpikir dia mau kita enggak ngamalin apa. Jangan. Itu juga pikiran picik, ya. Itu isi kepalanya otak-otak, bukan otak. Ilmu itu Allah punya, dan hormati kotak yang Allah simpan ilmu di tubuh dia itu, yaitu tubuh itu, ya. Karena kita menghormati Allah pada hakikatnya. Nah, golongan yang seperti ini, pertama, orang yang hanya sibuk dalam ilmu hadis dan menghimpun riwayat-riwayat saja, tidak yang lain. Ada orang yang sibuk menghimpun riwayat-riwayat hadis seolah-olah dia ulama dan dialah pembela sunnah, dan padahal, ya, mengamalkan hadis itu tidak ada. Dulu Imam Muslim begitu tumbuh dewasa dan belajar hadis dari Al-Imamul Al-Khurasani, ya. Kemudian tiba-tiba datanglah Al-Imam Bukhari, ya. Namanya memang sudah terkenal, dia kagum dengan Imam Bukhari itu. Lalu ketika Imam Bukhari menyampaikan di Khurasan itu, ya, di masjid menyampaikan hadis, maka Imam Muslim berduduk persis di bawah kaki Imam Bukhari. Imam Muslim itu memandang dengan pandangan yang hub. Imam Bukhari meriwayatkan, ya,
an fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an fulan qala Rasulullah, an fulan qala Rasulullah, lalu dia sarahkan hadis itu. Imam Muslim itu tersipu-sipu. Nah, kemudian ulama setempat dengki kepada Imam Bukhari. Dia panggil, diuji. Diujinya apa? Ya. Ada satu hadis riwayatnya diacak-acak. Itu bukan satu hadis, puluhan hadis riwayatnya diacak-acak. Gitu. Dan Imam Bukhari hafal, bukan. Hadis ini bukan riwayat dari sebulan-sebulan, tapi dari ini adalah ini. Yang hadis ini. Hadis ini. Semua terbongkar. Itu ternyata tipuan. Dan tidak berhasil. Maka akhirnya bertanya Imam Muslim. Apa kata Imam Muslim? Ya Syaikhi, ya, bagaimana Anda dapat menghafal hadis itu dan memilih dalam kitabmu semuanya sahih? Apa kata beliau? Setiap aku mendapatkan satu riwayat hadis, maka jika rawinya masih hidup di ujung dunia pun saya datangi. Ya. Untuk satu hadis itu menuntut ilmu, mungkin dia perlu berbulan-bulan. Dia datangi, jalan kaki lagi dulu mah tuh. Sekarang mah nggak ada motor, nggak jadi ngaji. Ya. Dulu jalan kaki. Ya. Dulu sekolah dari sini ke Tlara jalan kaki ya. Sekarang nggak mau tuh bocah, palingnya sepeda. Ya. Itu zamannya masing-masing zaman. Kemudian apabila sudah betul hadis itu, ya, maka dia amalkan dulu hadis itu. Setelah diamalkan, maka kemudian ketika dia mau menulis, dia wudhu dan kemudian salat hajat kepada Allah baru ditulis. Bagaimana orang dulu itu menghormati ilmu setinggi-tingginya. Ya. Maka minal adab, orang mau ngaji itu jangan hadas, punya wudhu. Ya, mau ngaji kentut mulu. Ya. Karena apa? Karena ilmu itu nur. Ya. Namun orang yang hanya meriwayatkan hadis dan bangga punya riwayat hadis tetapi tidak mengamalkan, ghurur. Karena banyaknya ilmu. Orang yang sibuk dalam ilmu halal dan haram, ilmu fikih, ini akhirnya membuat helah dalam menolak sebagian dalil-dalil Al-Quran. Ya. Karena dia pahamnya tentang alasan-alasan hukum, jadi dia boleh membuat menipu-nipu. Termasuk timbulnya hukum muhalil, itu juga gurur. Orang udah talak 3 kan kudu kawin dulu, baru bisa dikawinin. Itu bisa diperjualbelikan. Siapa yang talak 3, ayo datang ke saya punya santri-santri untuk menjadi muhalil, penghalal. Ya, kasih duit santrinya, kawin, jangan lu tidurin ya. Ya, itu dikira dia dapat menipu Allah meskipun boleh menipu teks. Ya, tapi Allah tidak dapat tertipu. Itu pun ghurur. Ya. Jadi dia mempunyai helah-helah tentang dalil itu. Yang ketiga, dan orang yang paling tertipu antara mereka adalah orang yang mendakwah alim tentang Allah, makrifat, nama-namanya dan sifat-sifatnya, sedangkan pada masa yang sama mereka lalai beramal, menyia-nyiakan perintah Allah dan batasan-batasannya, seolah-olah lupa. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya, kalau bicara tentang makrifat Allah tinggi, ya, amalnya nggak ada. Itu ilmu semua tuh, ilmu semua, ilmu. Ya, ada orang bicara hakikat, Nur Muhammadi apa, amalnya nggak ada karena terpedaya oleh ilmu. Orang punya ilmu rasanya kan hebat, padahal urusan makrifat itu bukan urusan akal, tetapi urusan hati, urusan amal yang sabit. Orang sufi itu menyebutnya amal itu mesti sabit. Sabit itu maknanya kan sabit apa? Kalau kata
nancepin tong kayu mah di tanah itu mendem gitu, sabit. Jadi amal yang dari hati, bukan dari akal. Itu al-amalus sabit bil ittiba katanya. Amal yang mengakar tapi mengikuti Nabi. Apa maksudnya? Amal yang dikeluarkan dari sifat atau dari hakikat amalnya. Kemudian yang ketiga, gurur orang yang menikmati ilmu dan amal. Nah, itu tadi ilmu doang. Ini mah orang punya ilmu dan amal. Secara zahir dia beramal, perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya, secara zahir, namun mereka tidak menjaga hati mereka. Menghapuskan sifat-sifat mazmumah, tidak ada. Menjadi takabur, hasud, nyari kedudukan, nyari pangkat. Ya. Dia betul-betul berilmu dan amal taat dan tidak maksiat, dan takabur, merasa soleh. Tuh, amal itu pemberian Allah, ilmu itu pemberian Allah, sehingga dia mampu. Kita ditaruh di tempat taat, mampu mengamalkan perintah Allah, mampu itu anugerah. Tapi dia merasa bahwa dia yang berbuat, itu gurur. Itu sebabnya ya, rohaninya tidak bersih. Keempat, gurur ya orang yang menekuni bidang ilmu. Artinya orang yang mensucikan jasad, menghiasi jasad itu dengan ketaatan, menjauhi segala maksiat, menjaga hati, berusaha bersungguh-sungguh untuk membuang sumber-sumber akhlak. Yang ketiga, plus akhlak. Yang keempat ini plus akhlak, ilmu, amal, akhlak. Ya. Kelihatannya berakhlak, tetapi mereka melakukannya semua itu ya bukan karena Allah, lalai pada sebagiannya karena tidak sadar akan kewajiban melakukan perkara demikian hanyalah semata-mata karena Allah. Tidak ya, dia merasa bahwa melakukan itu karena kepengen dihormati, kepengen mendapat tempat di hati orang ya. Itu kalau dalam dalam kitab Minah Husaniyah itu yang dikatakan oleh Imam Asy'arani bahwa motivasi orang untuk sampai ke ikhlas, ke khusyuk itu bukan Allah, tetapi faktor luar. Kita sembahyang ada mertua, jadi kita khusyuk-khusyuin sampai khusyuk. Meskipun sampai, tapi motifnya disebut al-amilul fani, motifnya motif fana, bukan motif baqo, bukan motif Allah, tapi motifnya dunia luar ini. Itu pun gurur. Bahkan kata Imam Sya'rani, min daqaiqir riya. Itu riya yang enggak kerasa saking halusnya. Kalau dibilang riya, riya dari mana? Itu riya itu paling halus, dia melihat dirinya sendiri hebat. Ya, biar sembahyang udah di dalam kamar didewekan, mantep men gue ya gitu. Dan yang kelima, ini gurur orang yang sibuk dengan memberi nasihat dan peringatan. Ustaz, kiai, ya Allah ya. Ini asalnya kitab ini bahasa Arab ya. Saya setiap baca ini, ya Allah, dari perasaan dari nomor 1 sampai nomor terakhir kena semua ya. Semua masuk. Ini gurur, iya. Ini ya Allah ya. Menerangkan akhlak yang terpuji, tercela, membersihkan hati, lintasan dalam hati, semua ya. Dia menjadi orang yang merasa dekat kepada Allah. Dia merasa dirinya orang ikhlas, orang zuhud ya. Nah, untuk mengujinya dia gurur atau tidak, puji orang lain di depan dia. Anu kiai, anu tad, di sana ada kiai hebat banget, bla 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 bla. Yang mana emangnya? Ya, lu mah kagak tahu. Nah, itu pertanda ya, padahal dia hebat tuh. Kan kalau nasihatin ibu-ibu, bapak sabar, ridho, murah, sifat ini ada terangin semua ya. Begitu dia ngedengar aja ada orang hebat, itu bocah baru kemarin itu mah ya, lo nggak tahu kan dulunya
Ya, bocah baru itu masih ya, masih hangat gitu. Dia mau udah adem kali ya. Itu ghurur. Di situ ketahuannya bahwa ternyata ya, dia berdiri sebagai ulama pemberi nasihat ghurur. Ya. Maka itu kan di dalam dunia tasawuf itu si murid itu tidak boleh menunjukkan dia soleh alim depan gurunya itu, karena tidak ada sesuatu yang paling menyenangkan jika kita dipuji oleh guru. Maka dia bikin supaya dipuji, ghurur. Sedangkan pendidikan tasawuf adalah agar ibadah orang itu karena Allah. Maka ujian pertamanya di gurunya itu. Ya. Makanya dulu Kiai Cegir itu ngebangsatin dulu supaya jangan gurur, malah makin gurur. Ya, malah makin gurur. Ya. Ya. Dan ada yang ngikutin ngebangsat, jadi biangnya gurur. Ya, tidak. Yang keenam, gurur orang yang juhud pada harta dan qanaah, menggunakan pakaian dan mengambil makanan sedikit, pakaiannya dikit, makanannya dikit, tinggalnya di dalam hutan, rumahnya jelek, nanam sendiri. Ya, dia merasa bersih. Jika datang orang minta nasihat, tinggalin lu dunia, lebih baik tinggal dalam hutan, ghurur. Memang yang bikin bersih hati itu bukan. Makanya itu dikatakan zuhud. Zuhud itu adalah sifat yang di dalam hatinya tidak ada ingin selain Allah. Di tangannya mungkin banyak dunianya. Itu zuhud. Jadi dia fokus agar di hati tidak ada Allah. Nah, dia menyangka bahwa untuk membuang sesuatu dari hati, maka dengan membuang bendanya. Gitu. Sebetulnya dia adalah orang yang jujur dan ingin bersih. Akhirnya zuhud. Kalau dia merasa dia paling benar, ghurur. Itu sebabnya pemeliharaan nafsu itu mesti ada orang yang menjadi sandaran kita sebagai batu ujian kita, yaitu guru. Kalau tidak ya. Kita kan dengar cerita dulu kiai muridnya diomelin tapi tetap dekat. Itu sebetulnya sebuah pernyataan tentang tarbiyah gitu, tentang tarbiyah, bahwa seorang murabbi itu adalah seorang amir wa nahi, merintah dan melarang, dan seorang yang memperlihatkan uyub-uyubnya, aib-aibnya, keburukan-keburukannya, keburukan nafsu, bukan keburukan seseorang. Itu. Gurur orang yang mendakwah, yang mengaku alim tentang ilmu makrifat, sampai ke tahap mungkin tidak perlu sholat, tidak perlu syariat, karena dia sudah sampai ke makrifat. Dia musyahadah melalui maqamat, ahwal, menyangka ilmu yang dia peroleh adalah lebih tinggi dari ilmu lain. Ini ilmu, bukan hakikat yang dia dapatkan. Ilmu hakikat kan ada hakikat, ilmu tentang hakikat. Dia tidak punya hakikat, tapi ilmu. Ya, kalau bicara tentang ilmu marifat, ngelihat ulama itu mah ilmu kulit. Kalau saya ilmu apa di dalam kulit? Ya, dalam kulit apa? Ya, rupanya bukan daging, tulang. Jadi kurus juga dia, nggak gemuk. Ya. Dan buruknya mereka itu menyangka bahwa Allah tidak perlu kepada amal zahir, karena melihat hatinya sudah, jadi nggak ada amalnya. Makanya meniru sifat lahiriah
Ya, seorang aulia itu tidak boleh, kecuali liman yakunu al-intihau gitu, kecuali orang yang sudah hampir sampai, boleh. Kedelapan, gurur orang yang tinggal berhampiran di Mekah dan di Madinah. Artinya orang yang pengen di Mekah, di Madinah karena ini adalah tempat-tempat mulia, nggak mau keluar. Dia mengira masjid inilah yang bikin dia mulia. Tempat ini yang bukan dia mulia, gurur. Ya. Atau orang yang senantiasa berada di masjid sedangkan dia meninggalkan urusan agama dan berdakwah dan berjihad. Ini adalah tipu daya yang paling buruk. Ya, orang yang beruzlah, mengasingkan diri dari manusia, seperti itu. Dulu kan orang nggak mau tinggal di Mekah, di Madinah. Makanya Nabi kan ketika mau wafat berkata kepada Sidna Bilal, ya Bilal, jika engkau ingin berjumpa dengan aku, maka carilah di dalam jalan Allah fi sabilillah. Ya, bukan tinggal di Mekah, di Madinah. Ya, ya kalau mau ngikutin Nabi dan ketemu Nabi itu kan, di mana ketemu Nabi? Apabila kita memiliki akhlak Nabi itu ketemu Nabi. Karena Nabi mengatakan, aqrabun nasi minni manzilatan yaumal qiyamati ahasinuhum akhlaqa. Orang yang paling dekat di hari kiamat nanti kedudukannya orang yang berakhlak baik. Ketemu dengan Nabi, ketemu di dalam jiwanya. Seperti orang mencari wali, susah, nggak ketemu karena sifat jiwanya berbeda. Kita menganggapnya itu yang pakai sorbannya gede, jubahnya gubrai gitu. Bukan. Dunia. Ya. Nah, sedangkan Nabi pernah bersabda begini, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Mukmin yang bercampur gaul kepada orang dan menyabari gangguannya, ya, maka itu lebih baik dari mukmin yang tidak bercampur gaul dan tidak sabar kepada gangguan orang. Bagaimana dia mau beruzlah? Orang kalau beruzlah jauh dari orang lalu hatinya jernih, ya logis gitu. Siapa kalau diem aja bersih gitu, nggak ngelihat apa-apa, nggak ngedenger apa-apa, nggak terpengaruh apa-apa, bersih, ngaku wali terus, ya. Gurur. Terus yang ke-9, gurur orang yang menunaikan apa yang telah dipardukan saja. Orang pardu aja, sunnah-sunnah enggak, gurur dan merasa tidak perlu. Ya. Akhirnya malah merembet kepada pengabaian terhadap segala urusan agama dan mengamalkannya. Orang pardu aja, lingkungannya rusak. Ya. Yang penting sholat jamaah sudah, lingkungannya rusak. Bahkan perilakunya saja rusak dengan orang, enggak. Sunnah-sunnah tidak dijalankan. Ghurur karena merasa dia menekuni ini. Ya. Ghurur itu nafsu semua. Atau orang punya jimat. Wah, saya punya jubah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Rasanya kalau udah punya jubah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wah elah, selamat udah. Keluar dari jubah itu asap karomat, ya, yang menjaga dia, memelihara dia dari kejatuhan, dari kesalahan, dari hebat dah. Maghrur, ya, tidak ada. Tadi aja orang di Mekah Madinah, nggak ada orang
tinggi naik, tinggi rendah itu karena faktor luar, tidak ada. Semua bukan karena tinggal di Mekah, tinggal di Madinah, tinggal di Ceger, tidak. Ya. Orang menyangka tinggal dalam masjid kena uzlah, karena tinggal di maghrur. Ya. 10 gurur orang yang bersemangat membina masjid-masjid. Ada orang-orang kaya masjid dinamain, ya. Padahal ada yang jauh lebih penting. Membangun manusia lebih penting daripada membangun batu. Soalnya apa? Kalau bangun masjid, apalagi dinamain dengan nama dia di masjid tuh. Wah, ini masjid Syekh Pulan, masjid Siti Fatimah misalnya. Ya. Kan ada kita cerita, itu dia ngebangun masjid seluruh dunia. Ya. Kalau orang yang menyembah Allah, maka dia tahu martabat, prioritas, kedudukan, ibadah yang tepat untuk kedudukan dia, untuk kondisi dia itu apa. Ada bimbingan Allah, tapi nafsu membuat gurur perbuatan amalnya karena nafsu. Ya. Bangun masjid, banyak orang kelaparan, banyak orang ngaji nggak punya biaya. Gurur. 11 gurur orang bersungguh-sungguh mencari harta dan memperbanyaknya. Itu mah wajar dah, harta, ya. Apalagi dia merasa kalau punya harta bisa kita beli surga. Wah, gurur dah itu mah. Ya, tinggal sedekah aja selamat di dunia. Jangan punya prediksi begitu. Dan kita juga jangan memandang enak banget, enggak. Coba Sidna Abu Bakar menyerahkan hartanya semua kepada Allah. Sidna Umar separuh. Sidna Utsman memenuhi segala keperluan dana perang. Bajunya, pedangnya, perisainya, makannya, keluarga yang ditinggalkannya oleh tentara perang itu dijamin oleh Sidna Utsman. Ya, jadi enggak dijelaskan semua apa separuh, tapi semua keperluan ditutup. Sidina Ali apa? Enggak punya apa-apa, mau semua enggak punya, mau separuh enggak ada, mau nanggung apalagi. Akhirnya dia mencari dari pagi sampai sore, ya hanya dapat ya 1,0% duit dari jumlah sahabat yang lain, tapi diberikan semua kepada Rasul dan setiap hari. Ya, sampai bininya merengut baik. Udah dapat duit bukannya dikasih saya, dikasih orang. Gila kali suami itu ya. Coba. Habis digila-gilain. Iya. Lu bang, mulut orang yang dikasih, mulut bini sampai mulut-mulut, coba dah. Ya. Makanya para sahabat Nabi itu, ketika sahabat itu melakukan sesuatu yang mencengangkan, itu para istri terkejut. Apa? Wallahi, kamu itu betul-betul sahabat Rasulullah. Kalau kita mau nyerupai Nabi, kata bini kita, wallahi bang, sambil gledek lu bang. Ya, bini ditelantarin. Enggak ada. Ya, makanya laki-laki kalau ada istri selain perempuan dia nyari yang lain, kayaknya enggak perempuan. Tapi karena istri mau kudu perempuan, ya udahlah, terpaksa ya. Wih lah, seremen perempuan. Ya. Itu karena mulia, karena hebat, jadi ya, berat. Gurur yang berpaling dari mencari kehidupan rezeki karena menyangka itulah kehidupan yang zuhud. Nah, ini gurur. Ya.
Dia nggak mencari kehidupan, nggak mencari rezeki, dia berpaling karena wali itu nggak ghurur. Padahal banyak wali nama belakangnya itu gelaran profesi kerja dia. Ali Al-Khawas. Ya. Kemudian Imam Allahumma sholli Al-Jazzar. Tahu Al-Jazzar? Tukang daging. Ya. Al-Khawas tukang bikin pengki sampah. Itu profesinya. Dan itu aulia semua. Ya. Dia menyangka kalau udah ustad ngojek itu rendah. Itu gurur. Nah, emang apa? Itu gurur sebetulnya. Imam Ahmad bin Hambal, imam, kerjanya apa? Kuli panggul, diinduk lah. Kalau nggak ada yang datang barang dari luar, dia ngelinting tali untuk dijual. Karena nggak sempat nyari modal lain, karena sibuk dengan nuntut ilmu dan ngajar. Itu di zaman yang memang dunia belum mendominasi kehidupan orang. Sebetulnya bukan dunia, dulu dunia sampai sekarang nggak berubah. Nih. Ya, sekarang kita hidup seragam, yang alim yang bodoh sama-sama nafsunya besarnya, terbentuklah satu model kehidupan, mindset, adat, tradisi yang susah untuk diubah. Inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa al-hammu fi talabir rizq. Sebetulnya ada sebagian dosa yang hanya dapat dihapus oleh capek nyari duit, nyari rezeki untuk anak istri. Ya. Ini dia mengira enggak perlu, itu gurur. Gurur bagi pemilik harta. Ya. Orang pemilik harta, dia malah sibuk dengan majlis zikir, puasa, qiyamul lail. Sudah, rasanya sudah beres, padahal kewajiban dia menolong orang yang susah dia tidak lakukan. Dia merasa bahwa aman, itu gurur oleh amalnya. Padahal tidak. Ya. Sepatutnya orang-orang yang punya harta berlebih, sumber harta yang berlebih, tidak perlu mikir puasa sunnah, sholat qiyamul lail, tinggalin aja dah. Terus ibadahnya di situ. Menolong orang yang berkeperluan sudah. Ya. Tapi ibadahnya jadi gurur. Bukan. Seorang yang hidupnya di skala prioritasnya rusak, itu menunjukkan hatinya tidak bersih. Apa skala prioritas? Dia tidak tahu mana yang lebih dulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Karena istiqomah itu, ya, dan warok itu menunjukkan kesempurnaan seseorang. Dan istiqomah maknanya dia selalu bersama yang hak dan tidak cukup dengan kebaikan. Tidak cukup, dia ingin lebih baik, selalu merasa tidak sempurna. Itu orang yang istiqomah. Kalau orang merasanya udah cukup, itu bukan istiqomah. Istri komah gitu. Dan yang lebih buruk lagi bagi mereka adalah gurur orang yang mengira bahwa dia telah berbuat baik, tetapi amalnya di sisi Allah di hari kiamat seperti debu yang berterbangan. Panjang hadis itu,
Dan ada riwayat lain yang lebih ringkas. Ya. Oh, bukan. Oh, ini terdiri dari beberapa golongan. Yang pertama, orang yang melakukan dosa kemudian meremehkan dan menganggapnya ringan, padahal dosa itu besar di sisi Allah. Ini yang paling bahaya gururnya. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Dia menyangka remeh, padahal bagi Allah cuman ngambil motesin daun doang, jangan cuman. Ya. Makanya orang-orang kisah-kisah, kan itu kisah kita dongeng jadinya. Para wali musim panas kemudian berteduh di ngaub di depan rumah orang, itu takut syubhat. Lah kan auban rumah orang, kenapa kita nikmatin, bukan punya kita? Kita malah kesempatan nyari mana ya gitu. Ya. Tidak. Jadi kalau musim panas sudah ada di tempat panas. Musim hujan ada di tempat hujan. Gitu. Kecuali memang tempat umum seperti halte, ya. Atau orang ada pekarangannya, udah dipagar jalan, itu juga, ya. Artinya sekecil itu dia pandang besar, karena takut masuk kepada ini. Kita anggap kecil, ternyata besar di sisi Allah. Itu tidak gurur namanya. Tapi kalau kita anggap remeh, kita punya salah sama orang kesel, ya cuma segitu lah, pakai cuma segitu lah, orang aja marah sampai punya cuma segitu, itu juga gurur, itu nggak merasa dia bersalah. Sensitif amat sih. Ya, itu mungkin laki-laki mah jarang begitu, ya. Berarti perempuan? Enggak, saya mah cuma laki-laki mah jarang begitu. Ya, cuma segitu pakai sensitif amat. Ya padahal dia juga pada waktunya, artinya, maka prinsipnya begini, ketika kita melihat orang berbuat salah, ketahuilah bahwa sifat itu ada pada kita. Begitu pelajaran yang kita ambil ketika kita melihat orang. Itu begitu amat ya. Wah, si amat aja nggak begitu, katanya begitu. Ya, itu sampai begitu. Tahu ya, heran saya juga. Ya, digoreng dah terus, mateng. Orang yang diperhias baginya amal yang buruk, namun dia melihatnya sebagai amal yang baik. Ini ungkapan biar luar Amerika tapi dalam Madinah, gurur. Kata dia mah tahu padahal mah itu gurur tuh. Jadi merasa bersih di dewekan, ya, nggak apa-apa orang luar nganggap, ya. Dia kan nggak tahu apa isinya, itu gurur, ya. Itu semua gambaran tidak sehat jiwanya, ya. Orang yang beramal soleh tetapi dia melakukan kezaliman, dia menyangka amalnya itu akan menyelamatkan dia. Makanya Nabi pernah bertanya, siapakah orang muflis itu? Muflis itu kan bangkrut. Ya, sahabat menjawab, yang muflis itu adalah yang kami tahu itu adalah orang yang tidak mempunyai harta. Kata Nabi, muflis dari umatku adalah orang yang nanti di hari kiamat datang membawa pahala sholat, puasa, zakat, banyak tuh. Begitu sampai di akhirat, ternyata pahala itu hilang. Kenapa? Kamu pernah mencaci si Anu, diambil. Kamu pernah menuduh si Anu, diambil. Kamu pernah makan harta orang, diambil. Kamu pernah membunuh orang, memukul orang, menyakiti orang. Kebaikannya diambil, keburukan orang dikasih ke kita. Muflis, bangkrut. Kenapa orang sufi itu mendahulukan kemanusiaan daripada syariat? Karena perbuatan syariat itu sebuah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amal syariat ibadah itu sarana untuk mendekatkan diri. Bukan orang yang beribadah itu orang yang dekat. Sarana untuk mendekatkan diri. Apa maksudnya? Sarana
dari Allah tuh, Allah yang ngasih nih loh, ibadah tuh disyariatkan. Lakukan karena aku bangun jiwamu. Itu sarana namanya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu membangun sifat mulia, membangun rohani. Gitu. Nah, ketika rohaninya terbangun sempurna, maka yang timbul adalah Rabbani. Apa? Rabbani itu adalah sifat rububiyah, memelihara, memaafkan, menolong, menyayangi. Itu namanya Rabbani, sifat rohani. Mengerti, tidak buruk sangka, melupakan kesalahan. Ya, itu namanya Rabbani. Nah, maka orang yang menyakiti orang, ya, dianggap besar. Kenapa? Hakikatnya dia menyakiti Allah. Karena Allah kepada manusia itu, kepada ciptaannya menyayangi, mengampunkan, memaafkan, memelihara, dan itu juga merupakan jendela kita untuk, atau sarana untuk berbakti kepada Allah. Orang yang mempunyai jiwa yang mulia, timbul kasih sayang yang tinggi, dia kasih sayang itu adalah cinta kepada Allah, berbuat kepada Allah melalui manusia itu. Tidak berpikir aku berbuat untuk, bukan, tidak, bukan. Pan kita sama bini aja, gua udah sabar banget sama lu jadi kurang ajar amat, coba. Itu kepentingan semuanya. Ya, karena tidak ada robbaniyahnya, rohaniyahnya. Gitu. Dan selanjutnya, dan yang paling buruk lagi, ini seperti hadis ini. Ya, hadis ini ada hadis riwayat yang pendek. Nabi pernah bersabda kepada sahabatnya, "Ala unabbiukum bi'amalin kajibal bi'amalin bayda kajibal tihamah fayaj'aluhallahu haba'an mansura." Maukah aku beritahu, kata Nabi, kepada kalian, ada satu golongan orang yang datang nanti di hari kiamat membawa amal putih-putih banyak sebesar gunung-gunung Tihamah. Tihamah itu Madinah. Tetapi sampai di depan Allah buyar semua, nggak dianggap apa-apa. Kenapa? Ya, karena mereka adalah orang yang, ya, fa innahum yasumuna wa yusalluna fa yakhuduna minal lail kama ta'khudun. Puasa, sholat, dan dia mengambil malamnya sama sholat malam. Walakinnahum idza khalau bimaharimillahin tahaku. Tetapi orang-orang itu tuh jika sudah berdua dengan yang diharamkan Allah, neraja, nama baik orang diterajang, duit orang, ya, diterajang, perempuan orang diterajang, harga diri orang diterajang. Artinya ternyata amal yang dia lakukan tidak membangun ruhiyahnya untuk tidak kalah dengan nafsu. Namanya artinya Allah tidak memberikan inayah, pemeliharaan. Tidak Allah berikan, meskipun kita beramal. Karena amal kita untuk keperluan jasad, hawa nafsu dapat. Kita beramal pengen dihormatin, dapat. Kita beramal pengen duit, dapat. Tetapi jangan nanya ada pembangunan jiwa rohani, ada pemeliharaan dari Allah. Tidak. Orang sudah berilmu, beramal, dan katakan berbakti kepada orang, tidak menghalangi dia untuk takabur, untuk merendahkan, untuk tidak memaafkan, untuk menyakiti, untuk tidak ada yang menghalangi. Karena Allah tidak tolong. Pertolongan Allah itulah berupa penyempurnaan rohaninya. Ya. Lalu bagaimana mengendalikannya? Terakhir, mengendalikannya adalah dua perkara saja, bersuhbah.
kepada seorang pendidik akhlak yang sempurna, karena suhbah membawa kepada penghapusan sifat gurur dan sombong secara berangsur-angsur yang akarnya berada pada sifat nafsu marah, yaitu ghadab. Suhbah dapat mengubur dan menurunkan wabah ini dari dalam hatinya, serta sekaligus menanamkan sifat takut kepada Allah dan melatih diri di atas itu. Ya. Tapi suhbah yang dia mengerti apa itu maksudnya suhbah. Kedua, ma'rifatullah. Orang yang tengah suhbah terpelihara. Gitu. Ma'rifatullah, penyakit ini serta merta akan segera hilang jika tumbuh dalam jiwa si pemiliknya, si pemilik ma'rifat itu. Ya. Karena ketika seorang hamba telah sampai kepada hakikat bahwa Allah yang maha berkuasa, yang kerajaan dan arasnya tidak ada yang mempertikaikan seorang pun, sedangkan manusia adalah seorang hamba Allah yang tiada berdaya tanpa anugerahnya, maka hal ini cukup menjadikan seorang dapat mengenal dirinya berdasarkan hakikat sebenarnya. Setelah mengenal diri, ia akan mengenal Tuhannya. Selanjutnya, sifat gurur dan sombong tidak masuk ke dalam hatinya, serta dapat membantu dirinya untuk memelihara sedikit demi sedikit sifat tawadu yang pada gilirannya melindungi dirinya dari hawa nafsu dan ketakaburan. Jadi gurur rupanya tumbuh dari nafsu ghadab. Nafsu kan ada dua, ada syahwat, ada ghadab. Gurur itu dari nafsu ghadab. Ya. Nafsu marah. Nafsu marah itu apa? Takabur, ujub, menyakiti, tidak memaafkan, dengki, hasad, ya, menghina orang, gurur, merasa hebat, itu dari nafsu. Dari nafsu ghadab. Kalau nafsu syahwat, makan, minum, tidur, memenuhi keperluan biologis, ngomong, itu nafsu syahwat. Ngomong itu nafsu syahwat. Ya. Tidur nafsu syahwat, makan nafsu syahwat, jima nafsu syahwat, mengumpulkan harta nafsu syahwat, banyak istri nafsu syahwat, banyak anak nafsu syahwat, banyak, itu semua nafsu syahwat. Dan apakah itu perlu hilang? Tidak, hanya perlu rohani yang tinggi agar mampu mengontrol dalam memenuhi keperluan nafsu itu. Itu saja, bukan dihilangkan. Ya, jadi kata orang Sunda mah jadi pire. Apa pire itu? Ahmak. Jadi ahmak. Orang nggak ada nafsu ghadabnya, nggak ada nafsu syahwatnya, mana jadi suzuz. Dungu. Ya. Jadi suzuz itu adalah berkelainan, mempunyai kelainan jiwa. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.